Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan membunuh bawahan Suguang yang menyerang secara licik, memicu konflik langsung dengan Sekte Ming. Dia bahkan memaksa Suguang, seorang dodi bintang 7 tahap awal, mundur setelah serangan dahsyat. Meski Suguang berhasil kabur menggunakan gulungan ruang tingkat tinggi. Sejak saat itu permusuhan Xiaoyan dengan Sekte Ming resmi terbentuk. Sementara itu kabar tentang mata air dua kutub kehidupan dan kematian menyebar luas di Pulau Cahaya Bulan. Dan itu menarik banyak ahli kuat. Namun penjaganya, monster iblis setara dodi bintang 7 tahap puncak membuat semua pihak ragu bertindak. Di balik rawa bahkan ada monster tua kejam berkekuatan dodi bintang 8 yang mengintai. Di tengah kebuntuan dan saling menunggu, Xiaoyan menjadi satu-satunya yang berani bertindak. Dengan api kaisar melindungi tubuhnya, dia terjun langsung ke rawa untuk menghadapi penjaga dan membuka jalan menuju mata air. Sebuah langkah berisiko besar yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan semua pihak. Tubuh Xiaoyan diselimuti api, lalu sosoknya langsung menghilang ke dalam rawa. Orang ini langsung nekat begitu saja. Melihat itu, orang-orang di sekitar rawa tak bisa menahan kagum pada keberanian Xiaoyan. Rawa ini sangat berbahaya, tindakan seperti itu sama saja mencari mati. Percayalah padanya. Mu Ying dan yang lain menatap rawa yang bergolak hebat. Jika Xiaoyan berada dalam bahaya, mereka tak akan ragu bertindak. Apa daya korupsinya sekuat ini? Begitu masuk ke dalam rawa, Xiaoyan langsung merasakan kekuatan erosi yang sangat ganas menyapu dari lumpur kental di sekitarnya. Sampai-sampai api di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda meleleh. Xiaoyan terkejut, dia memiliki 23 jenis api berbeda. Meski tak sebanding dengan api suci, gabungan itu sudah membentuk embrio api suci. Fakta bahwa api sekuat itu bisa tergerus menunjukkan betapa luar biasanya rawa ini. Semoga kau tak mengecewakanku. Xiaoyan tahu, makin berbahaya tempatnya, makin berharga harta di dalamnya. Dia mengabaikan erosi, meningkatkan nyala apinya lalu melesat ke arah penjaga. Sejak kerusuhan tadi, kekuatan jiwanya telah mengunci posisi sang penjaga. Benar-benar dunia lain di bawah rawa. Kumam Xiaoyan. Semakin ke dalam, bau amis rawa perlahan menghilang, digantikan gelombang panas ekstrim. Namun ini tak berarti apa-apa bagi Xiaoyan. Zona lava. Tak lama kemudian, bau busuk lenyap sepenuhnya, digantikan nafas panas menyengat. Saat Xiaoyan masih heran, sosok penjaga tiba-tiba bergerak gelisah. Raungan memekakan telinga meledak dari lautan lava. Brak! Dunia lava di depan Xiaoyan meledak. Semburan lava merah menyala menghantamnya. Bermain api di hadapanku. Xiaoyan mencibir. Sebagai penguasa api, tindakan itu sama saja bunuh diri. Api kaisar. Xiaoyan mendengus dingin. Api kaisar yang cemerlang menyembur dan menghancurkan lava ganas itu dengan mudah. Dengan puluhan api dalam tubuhnya, kekuatan elemen api hampir tak bisa melukainya kecuali api yang lebih kuat dari api kaisar dan api hati langit. Lava ini paling-paling setara api berbeda dan tak menyakitkan sama sekali. Terlebih lagi melawan sesama pengguna api, Xiaoyan jelas unggul. Bisa dikatakan praktisi api di tingkat yang sama hampir mustahil melukainya. Dia nyaris kebal terhadap elemen api. Menyadari serangannya tak berpengaruh, penjaga itu melayang keluar dari lava. Pemandangan menakjubkan pun muncul di mata Xiaoyan. Makhluk itu berdiri di atas lava. Sisa cairan merah menyala mengalir dari tubuhnya. Benar-benar binatang api kehidupan dan kematian. Pada saat ini mata Xiaoyan berbinar. Tak sabar menaklukkannya. Di hadapannya terbentang lautan lava panas. Di atasnya berdiri seekor monster raksasa berkaki 4. Menatap Xiaoyan dengan ganas. Tubuhnya hitam legam, bulu hitam tampak buas. Pupilnya juga hitam, mirip harimau. Dengan latar lava merah menyala, auranya mengerikan. Dia setara dengan Kaisar Dodi bintang 7 tingkat puncak. Binatang api kehidupan dan kematian dikenal sebagai penjaga mata air kehidupan dan kematian. Di mana dia berada, di situ pasti ada api kehidupan dan kematian. Api kehidupan dan kematian bukanlah nyala api, melainkan bahan obat langka yang lahir di pertemuan api dan es. Dikelilingi oleh api. Karena itulah namanya. Tatapan binatang itu penuh provokasi. Dia tak mengerti dari mana manusia ini mendapatkan kepercayaan diri untuk menembus dunia lava. Hehehe, aku tak berniat jahat, kata Xiaoyan. Aku datang untuk memasuki mata air kehidupan dan kematian, dan juga mendapatkan api kehidupan dan kematian. Xiaoyan tahu makhluk itu mengerti bahasa manusia. Manusia, nafsumu terlalu besar. Namun aku mengagumi keberanianmu. Kau yang paling berani di antara semua yang datang ke sini. Ucap binatang api kehidupan dan kematian itu. Berhasil atau tidak,
Harus dicoba dulu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum, niat membunuh tersirat. Jika lawannya makhluk lain, mungkin dia waspada. Namun ini makhluk elemen api dan mereka berada di dunia lava. Lingkungan ini memang menguatkan binatang itu, tetapi justru Xiaoyan yang paling diuntungkan. Teknik kultivasinya selaras dengan api. Bertarung di dunia lava meski lawannya Kaisar Do bintang 7 tingkat puncak, Xiaoyan sama sekali tak gentar. Mati. Binatang api kehidupan dan kematian berhenti bicara. Tugasnya melindungi pintu masuk mata air kehidupan dan kematian serta api kehidupan dan kematian. Begitu kata itu terucap, lava di bawah kakinya bergetar hebat. Tubuhnya membesar, lalu menerjang Xiaoyan. Trik kecil, Xiaoyan berbisik. Meski merasakan gelombang kekuatan besar, dia tetap tenang. Jarinya berkilat, memancarkan jejak api suci berwarna tanah, melesat menghantam makhluk lava itu. Pum pum pum. Makhluk lava itu langsung runtuh, berubah kembali menjadi cairan. Manusia ini sedikit menakutkan. Kini barulah binatang api kehidupan dan kematian sadar. Orang ini berbeda dari semua pendahulunya. Meski mereka lebih kuat, tak satu pun pernah memberinya tekanan sedahsyat ini. Kakek tua, ayo lagi. Xiaoyan tertawa puas. Di dunia lava ini kekuatannya melonjak drastis. Tanpa kartu truf sekalipun, menghadapi Kaisar Do bintang 7 tahap awal bukanlah masalah. Merasa sangat dihina, binatang api kehidupan dan kematian langsung meraung ke arah Xiaoyan untuk meluapkan amarahnya. Cahaya merah berkilat di sekujur tubuhnya. Jelas dia bersiap menggunakan kekuatan sesungguhnya. Kekuatan Xiaoyan memaksanya bersikap serius. Jadi kau memang punya kemampuan. Xiaoyan langsung paham bahwa lawannya akan bertarung sungguh-sungguh. Dia tetap tenang, bergerak di dunia lava baginya seperti berjalan di tanah datar. Makhluk lava. Tak lama kemudian binatang api kehidupan dan kematian meraung ke langit. Seiring raungan itu, gejolak hebat menjalar dari dunia lava hingga area rawa di atasnya. Apa suara itu? Orang-orang yang menunggu di atas rawa terkejut. Makhluk lava? Song Yu mendengarnya dengan jelas dan langsung ragu. Dia pernah turun ke rawa namun tak pernah menemukan dunia lava. Namun suara itu jelas berasal dari sang penjaga. Dia yakin tak salah. Kalian bertemu dunia lava saat turun? Ki Hauran bertanya ragu kepada Feng Hong. Tidak. Jawab Feng Hong, saat kami turun, kami langsung dihadang penjaga. Kami bahkan tak tahu wujudnya, apalagi dunia di bawahnya. Tapi memang ada ruang lain di bawah rawa ini. Sepertinya tindakan Xiaoyan ada dasarnya, kata Ki Hauran dengan nada berat. Jangan turun sekarang, Song Yu menahannya. Xiaoyan sedang membalikan dunia di bawah sana. Turun sekarang sama saja mencari mati. Bahkan dia sendiri merasakan gelombang kehancuran dari dasar rawa. Ki Hauking hendak memprotes, namun Ki Hauran menenangkannya. Kita tunggu saja, tapi jangan sampai dipermainkan seperti terakhir kali. Mendengar itu, wajah Song Yu terasa panas. Namun dia menahannya. Dia lalu menoleh ke Mu Yingying dan yang lain. Tenang, rekan-rekannya masih di sini. Xiaoyan bukan tipe yang mengorbankan tim. Para ahli lainnya ikut menahan diri. Kekuatan mengerikan dari bawah rawa membuat mereka tak berani bertindak gegabah. Nona, fluktuasi apa ini? Tanya Xiaobi. Ini pasti akibat pertarungan Xiaoyan dan penjaga. Aku tak menyangka kekuatannya sejauh ini. Jawab Xing Taqi. Dia teringat ramalan gurunya tentang bencana besar di Suan Santian yang dipicu pemuda pemilik api suci. Sementara di dunia lava, pum pum pum. Makhluk-makhluk lava terus bermunculan dari magma dan meledakkan diri ke arah Xiaoyan. Menghadapi satu masih muda, tapi jumlah yang terus bertambah mulai membuatnya tertekan. Bagaimana dia bisa mengendalikan sebanyak ini? Pikir Xiaoyan sambil bertahan. Hahaha, manusia, kalau terus begini, cepat atau lambat kau akan kelelahan. Ejek binatang api kehidupan dan kematian. Jangan terlalu cepat senang, ucap Xiaoyan. Dia menyadari satu hal. Setiap kali makhluk lava dipanggil, binatang itu harus menelan magma terlebih dahulu. Dia menghantamkan 2 gelombang api untuk menjauhkan musuh, lalu menatap magma di bawah kakinya. Ada yang tidak beres dengan magma ini. Panas, tapi kenapa ada rasa dingin? Xiaoyan meraih sehingga magma merah. Xiaoyan langsung menatap binatang api kehidupan dan kematian. Terus serang, bunuh dia, teriak binatang itu. Tak sadar rahasianya mulai terbongkar. Apa yang ada di bawah sini? Tanya Xiaoyan datar. Bawa aku turun. Apa? Di bawah masih dunia lava. Turun ke sana sama saja mencari mati. Ucap binatang itu terkejut, namun hatinya bergetar. Dia tahu di bawah sana ada sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak sanggup bertahan lama. Mau atau tidak, api suci berwarna tanah langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan. Tekanan membuatnya terasa jelas. Api suci? Melihat ini, tubuh binatang api kehidupan dan kematian gemetar ketakutan. Di bawah sangat dingin. Aku bahkan tak akan bisa bertahan di sana. Aku bisa membawamu, tapi kilatan licik muncul di matanya.
Tapi apa? Xiaoyan langsung waspada. Sejak api suci muncul, sikap binatang api kehidupan dan kematian terhadapnya berubah drastis. Meski heran, Xiaoyan tersenyum dalam hati. Jelas dia masih meremehkan kekuatan api suci. Aku menjaga api kehidupan dan kematian. Aku bisa membawamu untuk mendapatkannya, kata binatang itu. Namun sebagai gantinya, kau harus menggunakan kekuatan api suci untuk membantuku melewati tribulasi, menembus Kaisar Do di bintang 7 dan naik ke bintang 8. Tatapannya tertuju pada api suci yang berwarna tanah di tubuh Xiaoyan. Untuk menembus batas, dia hanya punya dua cara, menelan api atau meminjam kekuatan api. Mengandalkan lava saja butuh ribuan tahun, dan itu mustahil. Api suci sangat langka, dan kesempatan ini tak boleh dilewatkan. Menggunakan api suci untuk membantumu melewati tribulasi, Xiaoyan terkejut. Dia belum pernah mendengar makhluk ajaib melakukannya. Hehehe, api suci adalah puncak elemen api. Kekuasaanmu atas api suci belum sempurna. Kalau sudah, bahkan aku tak akan berarti apa-apa bagimu. Bagi kami, binatang api kehidupan dan kematian, ini satu-satunya jalan. Berikan api kehidupan dan kematian dulu. Setelah itu aku akan membantumu, kata Xiaoyan tenang. Binatang itu ragu. Bagaimana kalau kau ingkar? Tenang, ini wilayahmu, jawab Xiaoyan. Aku punya dua tujuan, api itu hanya salah satunya. Setelah aku membantumu, barulah kau antar aku ke mata air kehidupan dan kematian. Aku hanya berjanji soal api kehidupan dan kematian. Soal mata air, aku tak akan menghalangimu, kata binatang itu dingin. Namun ku peringatkan, makhluk di mata air kedua jauh lebih berbahaya. Dengan api suci di tubuhmu, belum tentu kau bisa keluar utuh. Mendengar ini, Xiaoyan menjawab, tak masalah. Sekarang pimpin jalan. Setelah ragu sejenak, binatang api kehidupan dan kematian berbalik memimpin. Xiaoyan segera menyelam ke dalam lava. Tubuhnya dilindungi api suci dan kekuatan jiwa. Namun semakin dalam ia bergerak, tekanan dan panas di sekelilingnya meningkat tajam. Binatang api kehidupan dan kematian memastikan jalur ini aman dan memimpin tanpa ragu. Tak lama kemudian, di tengah lautan lava, muncul sebuah gerbang cahaya. Dari dalamnya memancar aura samar namun menakutkan, cukup kuat untuk membuat jiwa Xiaoyan bergetar. Itulah pintu masuk menuju mata air kedua kehidupan dan kematian. Xiaoyan hampir melangkah masuk, namun segera ditarik oleh binatang api kehidupan dan kematian. Dia diperingatkan bahwa sebelum memasuki tempat itu, Xiaoyan harus terlebih dahulu menepati janji dan membantunya melewati tribulasi. Mata air kedua bukanlah tempat biasa. Makhluk-makhluk di dalamnya jumlahnya banyak dan kekuatannya jauh melampaui penjaga rawa. Bahkan ada monster tua kejam yang mempertahankan wujud mudanya dengan menyerap esensi manusia. Setelah memberikan peringatan terakhir, binatang api kehidupan dan kematian berhenti. Cahaya hitam menyambar dan ruang di sekitar mereka terdistorsi. Dalam sekejap keduanya berpindah ke dunia lain. Udara di tempat itu begitu dingin hingga menusuk tulang. Bahkan dengan perlindungan api suci, Xiaoyan tetap tak mampu menahan hawa beku yang ekstrim. Di hadapannya terbentang hamparan es, dan di atas sebuah bongkahan es berdiri sebuah tanaman mungil nan indah. Xiaoyan akhirnya menemukan api kehidupan dan kematian. Tanaman hitam putih berdaun 6 yang tumbuh di atas es dan dikelilingi api merah misterius. Api ini memiliki 7 tingkat daun, dan 6 daun menandakan kualitas tinggi. Cukup kuat untuk membantu Xiaoyi naik ke tahap berikutnya. Mengingat segala reinkarnasi di tubuh Xiaoyi, Xiaoyan menyadari bahwa api kehidupan dan kematian bukan untuk dirinya, melainkan untuk membantu roh api tumbuh. Binatang api kehidupan dan kematian pun menjelaskan perbedaan penting. Api suci adalah kekuatan energi murni yang perlu dikendalikan, sedangkan roh api adalah makhluk mandiri yang kelak bisa melampaui api suci saat dewasa. Dengan memanfaatkan keseimbangan api dan es, Xiaoyan memetik api kehidupan dan kematian dengan sangat hati-hati tanpa merusak akarnya, lalu menyimpannya. Dia yakin dengan bahan ini Xiaoyi berpeluang menembus Dodi bintang 9. Setelah berhasil, Xiaoyan langsung menanyakan lokasi 2 bahan langka lain, rumput naga biru dan gingseng raja langit, kepada binatang api kehidupan dan kematian, menandakan langkah berikutnya telah dia rencanakan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.